Kayak gimana ya? Kalau saya tuh punya ide tuh langsung digarap biasanya. Jadi saya memang basic belum pernah belajar sekali namanya dunia bisnis manajemen atau kayak bisnis kayak marketing segala macam, saya nggak pernah belajar. Cuman saya selalu melihat, menganalisis orang-orang di luar sana dan saya coba praktekkan apa yang bisa saya garap, ya kita lakukan gitu loh. Saya belajar bisnis itu belajar dari pengalaman sebetulnya. Jadi pengalaman itu adalah guru terbaik saya, ya kan? Dan Bang Raki itu ini sih sebenarnya orangnya ambisi banget sama bekerja keras. Jadi dia kalau punya ide itu langsung digarap. Kan kita mikir dulu ya, harus mikir nih, harus punya partner, harus gimana. Kalau dia enggak yang penting kita punya ide, kita garap langsung, masalah rugi tapi bakal jalanin dulu. Iya, aja. benar. Gitu sih. Mental pengusaha tuh mental harus nyoba ajar gitu. Mending gagal sekarang daripada gagal. Iya. Karena kalau kita telat ngambil langkah kedua orang lain kan nanti. Kak, ini kan istri sendiri lagi hamil 5 bulan. Kakak sendiri Belum. sih- Bilang hamil 5 bulan. Kita mendoakan nih. Amin. Nikah baru Amin. ya. Banyak nikah kapan? Nikah baru gitu. kan nikah baru 5 Nikahnya baru bulan. Baru 5 Maksudnya, bulan. Maksudnya udah ada belum gitu loh. Kalau ngomong kan, maksudnya sudah ada Kan- kesana belum, apalagi kakak lagi Sibuk sibuk-sibuknya banget gitu. kan. Nggak kesamperan Sebenarnya istrinya gini sih, gitu. kemarin kita sebelum nikah memang punya rencana ditahan dulu, Wah, tapi gimana? dikasihnya Allah aja lah gitu Ah. ibaratnya. Ya dikasih alhamdulillah segera, kita juga pasti pengen Awalnya- cepat punya keturunan. Awalnya tuh kayak kita fokus pacaran dulu lah, berjuang dulu gitu, masih menikmati Habis masa-masa nikah. berdua. Terus makin kesini udah 3 bulanan Kayaknya harus. udah lah. Karena semua Jadi- teman udah pada punya anak kan. Nah, Ngeliat anak yang lucu banget anaknya, kode ini. Takut nanti Allah malah aminkan doa. Iya. Tadi aja mau dikasih ya kasih. Jadi ya, Karena kan rezeki ya. benar. Jangan ditahan lah. Tapi kalau dikasih Allah dikasih alhamdulillah. tapi target bulan ini kah apa gimana? Ya, kalau Targetnya? dikasih Ah. bulan ini insya Allah. Berarti kan bagi udah 5 bulan kan Iya. perjalanan hubungan gitu. Kayaknya Jadi, bulan ini ya harusnya. Apa ada program apa Iya. gimana sih, Kak? Ya sih masih nyantai, dikasihnya dulu sih. Benar. Berarti ini karena sibuk juga ngurusin ini. Iya sih, benar lagi fokus banget buat ini. Karena kan kebetulan saya juga di Mesir memang lagi kuliah. Saya ambil cuti setahun, memang fokus buat ngembangin usaha ini. Kalau udah settle, saya balik lagi ke Mesir. Ngambil jurusan apa? Ngambil usuluddin hadis. Oh. tapi dari orang tua sendiri itu ada tuntutan masih Suruh cepet-cepet gitu. cepet ayo. Pasti Pengen lah. punya cucu nih gitu, mama papa gitu kan. Kodenya gimana gitu? Orang tua saya udah ngomong kapan nih. Aduh, kalau dikatakan kayak gitu. Lewat haid aja cek ke dokter. Cek dulu nih. tuh, masih di situ kayak gitu. Tapi untuk sendiri nih kan ibaratnya maaf ya untuk 5 bulan nih. Tapi ada targetnya sih berapa anak, punya berapa anak gitu. Kita belasan. Belasannya. Nah, pastinya gitu pengennya berapa gitu. Terima kasih banyak Pak Win ya. Foto dulu, foto. Tapi nggak ada rencana gitu bulan berikutnya program gitu daripada kelamaan gitu. Sebenarnya batas sih sampai kita mau 6 bulan sih. Pernikahan baru mulai program. Iya, benar. Terus kan? 6 bulan. Kita sih pengennya sebanyak-banyaknya nyetak anak. Tapi tadi katanya bulan ke-6 ya mau coba ya. Insya Allah, insya Allah. Kemarin kan lagi sibuk quality time masak-masak. Ini sekarang masih seperti itu Tiap setiap hari. hari. Tiap hari. Tiap hari sih. Kadang suami pergi kerja duluan, nanti aku nyusul dari sini antar makan. Iya. Itu sih. Apa sih Kak favorit itu? Bekal buat suami. Masakan istri? Iya. Kayak ikan goreng asam manis gitu sih paling. Itu enak banget sih dia bikin. Dia orangnya sebelum nikah dia nggak pernah masak kayak gitu-gitu karena dia basicnya orangnya tuh sukanya tuh kayak makanan vegan gitu nggak sih? Makanan-makanan western gitu dia sukanya. Nah dia nggak pernah masak Indonesia, tapi pas udah nikah, oh dia bisa masak gitu loh. Kenapa sih bisa masak kayak gitu ya? Ya, Cil belajar kata dia Karena gitu. Cil ngeliat Q tuh kalau makan tuh suka di nasi padang. Dia makannya suka yang berlemak gitu. Kadang aku perhatiin gitu kan, oh sukanya gitu, ya udah coba masak aja. Zaman sekarang mah masak gampang. Kalau nggak bisa masak, Tinggal lihat. tinggal lihat itu. Kan Iya. bisa. Yang penting tahu basic aja lah, basic goreng, potong-potong gitu aja. Saya masih sering dapat komentar netizen juga nggak sih? Yang mana? Tentang komen-komen masak-masak gitu. Banyak banget, dibilang pamer. banyak banget. Oh kalau yang mana? Suka dibilang pamer. Gak apa-apa lah, kan kita menginspirasi biar orang pada nikah. Ketimbang orang pacaran, orang sekarang orang tuh ya kadang bingung, maksudnya lebih senang lihat orang yang pacaran, lebih bangga. Tapi orang yang menikah tuh kadang dibilang macam-macam lah ibaratnya. Kalau saya sih arahnya ke sana aja sebenarnya, mudah-mudahan anak-anak muda sekarang jangan sampai lebih bangga buat pacaran gitu loh. Udah nikah aja, kalau memang serius
nikahin gitu loh. Kalau nggak serius tinggalin aja, sesimpel itu sebetulnya. Baik. Apalagi buat teman-teman yang muslim, kan kita memang diajarin seperti itu. Kan hadis ayatnya sudah jelas, wala taqrabuz zina. Karena banyak Mendekati zina itu udah nggak boleh sebenarnya, apalagi kita berzina, ya kan? banyak orang yang mau nikah tapi mikir masalah ekonomi ya. Nggak usah, itu nggak usah dipikirin. Allah sudah menjamin buat orang yang menikah. Karena orang tua saya juga basicnya dulu nggak punya apa-apa. Yang penting punya modal yakin. Kalau kita yakin, rezeki itu pasti bakal ada. Karena Allah udah menjanjikan tiap manusia itu rezekinya masing-masing ya. Iya, Kayak kita dikasih nafas aja ini tuh udah rezeki sebenarnya. Lingkungan yang baik itu kan rezeki juga. Intinya Cuma kita aja nggak intinya tuh wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kan sudah jelas ayat Qur'annya. Kalau kita bertakwa, kita yakin sama Allah, maka Allah akan mendatangkan rezeki itu dari mana aja, min haitsu la yahtasib, yang enggak bakal disangka-sangka. Tapi komen-komen netizen kayak apa sih kak? Karena kan kakak sering balas juga kan. Saya sih tipikal orang yang memang dari dulu basicnya saya itu membangun karakter di Instagram itu interaktif, komunikasi sama follower, makanya mereka senang gitu loh. Tapi ada beberapa aja yang memang kadang-kadang iseng-iseng komen-komen yang macam-macam lah. Itu biasa sih bagi saya sih, karena kan goyatuna silatudrok dalam bahasa Arab itu. Kita nggak mungkin mengharapkan semua orang tuh suka sama kita dan cinta sama kita. Pasti bakal ada juga yang nggak suka sama kita. Jangankan saya, sosok Nabi Muhammad yang mulia aja tuh masih ada yang benci, sampai sekarang masih ada yang benci. Ya kan? Masa kita pengennya disukain sama semua orang, nggak mungkin. Ya tugas kita sih kalau memang ada yang bagus, masukan dari orang ya kita akan ambil gitu. Akan kita perbaiki ke depannya gitu aja. Oh, dari ya mungkin dari aku ya. Kan tadi ada bahas tentang nikah. Di proses ini juga kan saya dari awal mengikuti suami ya, dari suami pagi kadang pulangnya sampai tengah malam itu, jadi saya benar-benar ikutin terus. Kalau nggak pulang-pulang makanya saya kadang malas di apart di rumah, jadi saya nyamperin ke kantor liatin aktivitasnya. Jadi benar-benar nggak nyangka sih akhirnya berada di titik kayak gini juga. Dan buat kamu tadi sebenarnya susah nggak sih? Tadi kan mau bikin web series kan harus acting juga atau natural jatuhnya? Wah sebenarnya susah sih karena saya kan nggak bisa acting ya, beneran kayak ya udah, apalagi rame-rame kamera gitu sebenarnya saya nggak bisa, masih grogi. Tapi nggak ada yang nggak bisa sih sebenarnya kalau kita belajar dan mau. Tapi akan pakai aktor ini nggak sih, bisa ternama siapa artis itu? Mungkin ke depan akan kita undang kayak kolaborasi, mungkin akan jadi tamu nanti, atau mungkin jadi ya banyak lah kita akan kolaborasi nanti ke depan, karena zaman sekarang kan memang zamannya sharing dan kolaborasi gitu. Kalau kita sendiri tuh lama geraknya. Tet, bisnis ini kan udah berjalan 2 tahun dan baru ada badan hukumnya setengah tahun ya. Iya. Nah, ini bikin bisnis kayak gini kan pastinya bikin kantor dan segala macam kan, dengan biaya kan pasti nggak murah gitu. Iya. Maksudnya. Kenapa pengen ada kantor dan segala macam juga, kan selama ini juga berjalan dengan lancar Iya kan, betul. gitu kan. Karena begini, pertama dengan adanya kantor seperti ini secara tidak langsung itu membuat oh ini loh hasil kerja kita gitu loh. Kayak ada wujud hasil kerja kita. Oh ini loh hasil kita yang kita kerjain selama 2 tahun ini. Reward buat diri saya pribadi dan buat seluruh tim keluarga Taginya Saffron sebetulnya. Dan saya memang membuat kantor ini, saya pengen expand ke industri yang besar ke depannya. Kalau kemarin kan di rumah itu sebatas ya udah UMKM, usaha yang memang kecil-kecilan lah ibaratnya, tapi secara online memang besar gitu. Tapi saya memang rencana ke depannya pengen expand ke industri yang besar. Kita akan masuk ke apotek, kita akan masuk ke minimarket, dan saya butuh memang kantor yang merasa karyawan tuh semua nyaman di sini, merasa betah. Makanya saya bilang sama teman-teman, mereka ini tanpa bilang saya mau bilang mereka lembur, mereka sendiri mau lembur di sini. Karena saking enaknya gitu, kita sediain coffee shop di belakang, ya kan, kita sediain tempat nongkrong di sini. Mereka kalau mau memang lagi stres pikirannya kena tekanan, mereka keluar tinggal ngeliat yang hijau-hijau kan enak, adem. Mereka tanpa saya suruh, mereka sendiri mau lembur sampai jam 10 malam, ya kan. Jadi tanpa saya minta, mereka sendiri justru nggak ngomong gitu, pengen aja di sini lama-lama. Bahkan bang, pak, saya mau nginep di sini. Saking enaknya gitu di sini. Bawahan juga nggak ada. Jadi saya sama atasan sama bawahan juga kita sama-sama berbaur kayak keluarga sendiri aja kalau di sini. Terus juga kita memang konsep yang saya pakai sekarang, karena kan saya basicnya santri. Saya memang punya impian bagaimana caranya di kantor itu tercipta lingkungan yang kondusif dan spiritualnya timbul gitu loh. Kayak kita sebelum mulai kerja pagi-pagi baca al-waqiah dulu bareng-bareng, dan itu ganti-gantian tuh yang mimpin baca al-waqiahnya. Si A, si B gantian. Nanti habis itu mereka duaan tuh. Kenapa saya wajibkan mereka untuk belajar seperti itu? Karena ibadah itu kan memang dipaksa. Dari dipaksa nanti akan jadi terbiasa. Dan seluruh tim di sini laki-laki ketika azan berkumandang, mau rapat kek, mau lagi ngejelasin apa kek, azan selesai, meeting langsung selesai langsung ke masjid.
nggak ada cerita, tinggalin semua aktivitas. Karena saya percaya kita ini dikasih amanah sama Allah gitu loh. Ini semua titipan, toh Allah yang manggil Maha Kuasa, kita nggak, masa kita nggak bergerak, tapi orang penting yang manggil kita langsung kita gerak gitu, kan aneh. Bisa dibilang kan sibuk dari pagi sampai malam. Nah, cara mengatur liburan kakak berdua nih, kan pasti sibuk banget kerja mulu. Nah, itu mengatur waktu buat liburan gimana sih? Kita sih di setiap hari Sabtu Minggu memang kita fokusin buat key time sama istri sama keluarga, dan memang nggak ada waktu buat yang masalah pekerjaan. Itu sih sebetulnya. Jadi memang kita komitmen gimana caranya di hari Minggu ya udah kita aja berdua, entah kadang ke pulau kita main jet ski sama istri. Udah mau masuk berapa bulan sih, Kak? Udah 5 bulan. Udah 5 bulan ya. Ustaz, lanjut lagi soal pertanyaan yang tadi. Ini kan bisnis bisa dibilang semakin besar ya. Ada yang ngajakin kerja sama kah? Apa ada yang nanam saham gitu nggak sih? Maksudnya bisa bikin kantor segala macam begini? Alhamdulillah sampai detik ini saya masih sendiri. Alhamdulillah. Karena kita wallahu alam ke depan apakah memang ada nanti pemilik investor yang akan invest di sini. Alhamdulillah. Artinya kan nanti yang kerja sama sih banyak, cuman untuk yang invest belum ada. Itu semua pure memang saya sendiri. Gitu. Tadi sempat ngomong juga katanya emang terinspirasi dari Startup. startup. Iya. Gimana ya? Itu film membuat saya makin semangat banget dalam berbisnis. Memang target saya, wallahu alam ya, saya juga berharap mudah-mudahan investor ada yang tertarik, ya kan, mungkin ada yang melihat berita ini nanti bisa melihat potensi besar ini, bahwasannya kesehatan itu memang orang butuhkan sekali di Indonesia, bahkan di dunia gitu loh. Bahkan saya bilang kesehatan itu menjadi kebutuhan primer, obat kesehatan, karena kan kalau orang sakit kalau nggak diobatin kan akan lebih parah, bahkan bisa mengakibatkan yang lebih parah lagi. Dari yang kimia tadi itu, karena kan itu efeknya nanti ya, Iya. 10 tahun nih. Iya, betul. Kalau ini saffron kan bener-bener herbal. Nggak ada efeknya, terus juga simple, minumnya tinggal minum kayak air biasa, ya udah sesimpel itu. Apalagi suami kan mobilitnya tinggi banget keluar kota, bahkan ada yang terdampak COVID banyak. Tapi alhamdulillah kita selalu kreatif ya. Alhamdulillah. Karena ya itu minum itu terus, jadi tiap pagi Carol selalu kasih suami saffron sama suami juga. Itu aja sih dokternya. Iya benar. Bagus banget. Katanya, cuma saya masih bingung apa ya. Kalau buat perempuan tuh rata-rata testimoninya tuh kayak ada yang nyeri haid gitu-gitu, alhamdulillah mereka udah hilang gitu. Terus kayak orang susah tidur, insomnia itu paling kerasa banget. Iya, banyak yang masih tahu. Kerasa Kayak banget. apa ya? Sama review itu orang kebanyakan pada yang susah tidur, yang benar-benar insomnia. Bahkan kakak saya sendiri awalnya nyoba doang tuh minum saffron, lama-lama lagi kok kakak sekarang tidurnya cepet ya, jam 10 tuh udah mulai ngantuk. Biasa jam Dan 1. bukan kayak tidur biasa, tapi tidurnya tuh deep sleep. Tidurnya tuh nyenyak banget, berkualitas gitu loh. 3 jam tuh udah Kayak ngerasa 3 jam tuh cukup banget. bener. Bangun tuh fresh. Badan pegal-pegal tuh hilang ya. Jadi banyak netizen bilang katanya